adik-adik semua, selamat datang di Selebrasi Linda, Brian, dan Tina. Selamat belajar. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan belajar mengenal Betralija. Apa sih itu Betralija? Nah, pasti semuanya pada pengen tahu kan? Nah, kakak akan kasih tahu apa Betralija di akhir video nanti. Nah, hari ini kakak mau minta adik-adik untuk mengikuti setiap kegiatan yang akan kakak berikan kepada adik-adik. Nah, jadi nanti saksikan ya, kita akan bermain mengenal Betralija dan ciri-cirinya. Jadi adik-adik, kita hari ini akan bermain mengelompokkan setiap bentuk yang sama. Di sini kakak sudah menyediakan setiap bentuk-bentuk yang sama dan berbeda di dalam sebuah kotak. Jadi adik-adik diminta untuk mengelompokkannya ya. Bentuk-bentuk yang teracak ini kita susun sesuai dengan bentuknya ya. Bentuknya ini kakak pisahkan dan jelas ini adalah bentuk yang salah. Kenapa dikatakan salah? Karena tidak sesuai dengan bentuk yang kakak minta. Awalnya kakak meminta bentuk seperti ini, tetapi ternyata seperti ini. Awalnya kakak meminta bentuk yang seperti ini, tapi ternyata bentuknya seperti ini. Untuk mengetahui lebih lanjut kenapa bisa salah, yuk kita saksikan penjelasan berikutnya. B. Belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 titik. Yang pertama, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik-titik ini disebut dengan titik sudut. Kemudian, belah ketupat memiliki garis. Yang pertama, garis AB, kemudian garis BC, kemudian garis CD, dan kemudian garis AD. Garis-garis ini disebut dengan sisi. Kemudian, belah ketupat memiliki garis yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang pertama, garis AB berhadapan dengan garis CD. Kemudian garis BC berhadapan dengan garis AD. Belah ketupat juga memiliki garis yang berpotongan dan saling tegak lurus, yaitu garis AC berpotongan dan tegak lurus dengan garis BD. Garis-garis yang berpotongan dan tegak lurus ini dinamakan diagonal. Mari kita coba lipat bangun belah ketupat ini ya. Lipatan 1, lipatannya ini bisa menutupi seluruh bangun dan sama besar. Tidak ada sisanya kan teman-teman adik-adik. Kemudian lipatan kedua juga sama. Dia memiliki bentuk dan besar yang sama. Jadi ada 2 lipatan dari belah ketupat. Lipatan-lipatan tersebut disebut sebagai simetri lipat. Kemudian belah ketupat ini juga dapat diputar loh adik-adik. Yuk kita lihat caranya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Putaran pertama, dia masih memiliki sisa dan tidak menutupi seluruh bangun dan juga tidak sama besar. Kita putar lagi ya. Lipatan kedua, wah, bentuk dan besarnya sama ya, berarti sudah terdapat 1 putaran. Putaran ketiga, kita coba ya. Wah, tidak sama nih adik-adik. Lihat ini ada sisanya dan juga tidak memiliki besar yang sama. Kita putar sekali lagi, putaran keempat. Wah, bentuk dan juga ukurannya sama ya. Ini merupakan putaran kedua. Jadi putaran-putaran tersebut disebut sebagai simetri putar. Sekarang kita akan hitung keliling daripada belah ketupat. Namun adik-adik harus tahu sebenarnya keliling itu apa sih. Jadi keliling adalah total panjang garis yang membentuk dan mengelilingi bangun belah ketupat. Jadi panjang garis ini ditambahkan panjang garis ini ditambah panjang garis ini ditambah panjang garis ini adalah total daripada keliling belah ketupat. Nah, untuk mengetahui berapa kelilingnya atau bagaimana cara mengukur kelilingnya, di sini kakak sudah menyediakan lidi-lidi yang akan disusun untuk membentuk dan mengelilingi bangun belah ketupat ini. Terdapat 24 lidi pada seluruh total panjang belah ketupat. Jadi 24 lidi tersebut disebut sebagai keliling belah ketupat. Trapesium. Trapesium memiliki 4 titik. Yang pertama titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik-titik tersebut disebut sebagai titik sudut. Kemudian trapesium juga memiliki garis. Yang pertama garis AB, garis BC, garis CD, dan garis AD. Garis-garis tersebut dinamakan sisi.
Yang ketiga, trapesium memiliki garis yang berhadapan. Garis AB berhadapan dengan garis CD. Garis BC berhadapan dengan garis AD. Garis-garis tersebut dinamakan dengan sisi. Sekarang kita akan masuk kepada konsep keliling. Total lidi yang mengelilingi dan membentuk bangun adalah 36 buah lidi. Jadi 36 adalah yang menjadi keliling dari bangun trapesium ini. Lingkaran. Adik-adik, lingkaran juga memiliki sisi loh adik-adik. Walaupun dia tidak seperti bangun-bangun yang sebelumnya, tapi ada loh sisinya. Yang mana ya? Sisinya yaitu ketika kita mengelilingi lingkaran ini. Ini merupakan sisi lingkaran. Jadi hanya ada satu sisi lingkaran. Sekarang mari kita hitung keliling lingkaran. Nah, ini kakak sudah menyediakan pita yang menjadi alat ukur kita dalam mengukur keliling lingkaran. Maka keliling daripada lingkaran yang diukur dengan pita yaitu 81 cm. Dan yang terakhir, jajar genjang. Jajar genjang ini memiliki 4 garis. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan garis keempat. Setiap garis yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Seperti garis ini berhadapan dengan ini memiliki panjang yang sama. Demikian juga bagian garis ini sama panjang dengan garis sebelah sini. Garis ini disebut dengan sisi. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Jajar genjang juga memiliki 4 titik sudut. Titik sudut A, B, C, dan D. Jajar genjang juga memiliki sisi AB yang berhadapan dengan sisi CD, kemudian sisi AD berhadapan dengan sisi BC. Sekarang kita akan mencari keliling dari bangun data. Jadi, jumlah lidi yang mengelilingi jajar genjang ini adalah 44 lidi. Dan itulah yang menjadi keliling dari jajar genjang ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita harap adik-adik sekalian bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.